Sistem pencernaan berperan penting dalam memecah molekul makanan besar menjadi unit-unit kecil yang mudah diserap. Video animasi ini merinci bagaimana makanan diproses saat bergerak melalui sistem pencernaan. Seperti yang nampak di video adalah aktivitas mengunyah, memecah partikel makanan, dan mencampurnya dengan air liur. Air liur mengandung enzim pencernaan pati amilase dan protein licin yang disebut musin yang membantu melumasi partikel makanan agar lebih mudah ditelan. Saat makanan ditelan, makanan tersebut memasuki kerongkongan dan digerakkan ke bawah oleh kontraksi otot, seperti gelombang yang disebut peristalsis. Di ujung kerongkongan, makanan dikosongkan ke bagian atas lambung. Lapisan lambung menghasilkan cairan lambung yang mengandung enzim pencerna protein. Gerakan peristaltik dinding lambung mencampur dan mengaduk makanan dengan cairan lambung. Tindakan ini selanjutnya memecah partikel makanan, membentuk cairan seperti susu yang dikenal sebagai chyme. Di bagian bawah lambung, katup otot mengendalikan pelepasan chyme ke bagian pertama usus halus yang disebut duodenum. Duodenum hanya sepanjang 25 cm, tetapi sebagian besar pencernaan terjadi di wilayah ini. Saluran dari pankreas dan kantung empedu juga membuka ke duodenum. Saluran ini memungkinkan cairan pankreas dan empedu yang kaya enzim dilepaskan dan dicampur dengan chyme. Pemecahan kimiawi karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan dapat diserap terjadi. Bagian selanjutnya dari usus halus adalah jejunum. Panjangnya sekitar 2,5 meter. Lipatan pada dinding jejunum sangat memperluas luas permukaannya, sehingga memungkinkan penyerapan produk pencernaan dengan mudah. Bagian dalam jejunum dan ileum dilapisi oleh tonjolan-tonjolan kecil seperti jari yang disebut villi. Tonjolan ini memperluas luas permukaan usus halus. Tonjolan ini berperan penting dalam menyerap sisa-sisa pencernaan. Setiap villi memiliki suplai darah yang kaya, yang memungkinkan nutrisi untuk diserap dan diangkut ke hati dengan mudah. Terdapat pula sistem pembuluh yang dikenal sebagai lakteal, yang menyerap nutrisi lemak dan membawanya ke sistem peredaran darah. Di ujung ileum, struktur otot mengendalikan pelepasan bahan yang tidak tercerna ke bagian pertama usus besar atau cecum. Dari sini, gerakan peristaltik mendorong bahan yang tidak tercerna ke bawah usus besar dan memungkinkannya bercampur dengan populasi bakteri besar yang ada.
Bakteri tersebut mampu memfermentasi sebagian bahan yang tidak tercerna, menghasilkan asam lemak rantai pendek. Asam lemak ini digunakan sebagai sumber energi bagi bakteri dan sel-sel yang melapisi usus besar. Senyawa kimia penting lainnya seperti vitamin K juga diproduksi oleh aksi bakteri ini. Saat bahan tersebut perlahan bergerak turun, bahan yang tidak tercerna dipadatkan dan penyerapan air dan elektrolit terjadi. Bahan yang tidak tercerna dan padat memasuki rektum untuk penyimpanan sementara sebelum dikeluarkan melalui anus. Demikian video sistem pencernaan kali ini, semoga bermanfaat.